Bab 91 Ujian Masuk Bagian 3. Lebih dari 20 anak muda segera mengikuti instruktur tersebut. Ruang di dalam aula ujian masuk tidaklah kecil, dan tampaknya dapat menampung hingga 100 orang sekaligus. Ada juga 5 kelompok siswa lainnya yang masuk bersama kelompok Shen Yan Xiao. Mereka semua dibawa secara terpisah ke tempat-tempat yang telah dipartisi sejak lama, untuk melaksanakan isi ujian ini. Kelompok Shen Yan Xiao dibawa ke depan deretan meja yang di atasnya tertata berbagai macam benda. Sekarang, saya akan menunjukkan metode untuk membuat obat yang jernih hanya sekali. Apakah kalian semua memiliki kepercayaan diri untuk melihatnya sampai tuntas? Guru yang tanpa ekspresi itu berkata, sebelum segera mulai bekerja dengan alat penyempurnaan obat di hadapannya. Botol kristal berkilau murni yang ada di ujung jarinya, bersama dengan satu ramuan obat demi satu, dengan cepat disempurnakan olehnya menjadi botol yang setengah terisi penuh dengan larutan obat berwarna hijau tua. Dia melakukan proses itu selangkah demi selangkah. 20 lebih siswa menatap dengan mantap pada setiap gerakan guru, sangat takut bahwa mereka akan kehilangan sedikit saja. Setelah beberapa menit, obat yang sempurna dan bermutu tinggi muncul di depan mata mereka. Sekarang, kalian semua punya waktu 30 menit untuk menyelesaikannya. Setelah 30 menit, orang-orang yang lulus akan tetap tinggal, dan orang-orang yang tidak lulus harus segera meninggalkan sekolah Holy Roland. Suara guru itu dalam dan rendah bergema. 20 lebih mahasiswa baru itu langsung terkejut total. Setelah satu latihan, dia ingin mereka, sekelompok orang acak ini, untuk membuat sendiri obat yang dapat menenangkan pikiran. Ini lelucon. Meskipun obat yang dapat menenangkan pikiran itu dikatakan tergolong salah satu obat yang paling sederhana, berkenaan dengan para siswa baru yang bahkan tidak dapat dianggap sebagai apoteker magang, ini hanyalah mereka yang mengalami kemalangan. Namun, semua orang tahu bahwa ujian sekolah Roland Suci selalu menjadi sesuatu yang menyebalkan. Mereka tidak berani membantah, dan hanya berusaha mengandalkan ingatan mereka untuk menguji keberuntungan mereka. Begitu kata-kata sang guru diucapkan, 20 lebih murid baru segera berkumpul di depan tumpukan peralatan penyempurnaan obat, dan mulai membalik-baliknya. Semua tanaman herbal sudah tertata rapi di samping, mereka hanya perlu menjalankan sesuai dengan apa yang baru saja dilakukan oleh tutor, itu saja. Mimpi itu sangatlah luas, tetapi kenyataan sangatlah sempit. Dia hanya mendemonstrasikan sekali saja tidak cukup bagi mereka untuk mengingat dengan jelas setiap detailnya, dan sebagian besar dari mereka, secara berurutan, mengalami kesalahan besar saat mereka mulai bekerja. Namun, agar mereka dapat memasuki cabang farmasi, mereka hanya bisa menguatkan diri, dan melanjutkan pekerjaan mereka. Bagaimanapun, standar setiap orang pada dasarnya sama saja. Tidak peduli apakah mereka benar atau salah, selama mereka mengikuti kata-kata tutor dan terus menyelesaikannya, itu baik-baik saja, bahkan jika yang mereka buat tidak berhasil. Namun, yang lainnya tidak sampai kemana-mana. Selama yang mereka buat sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan yang lain, maka itu baik-baik saja, karena mereka tidak percaya bahwa tutor masih dapat mengeluarkan lebih dari 20 dari mereka sekaligus. Loude berdiri di samping sambil memperhatikan sekumpulan mahasiswa baru ini, yang sedang mengulang pekerjaan manufaktur yang baru saja dilakukannya dengan cara yang paling tidak teratur. Dia mengunci erat kerutan di alisnya agar tidak semakin dalam. Meskipun para mahasiswa baru ini sudah berusaha keras untuk memahami dengan jelas apa yang baru saja mereka lihat, ketika mereka benar-benar mulai melakukannya, itu masih merupakan tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggungnya. Tiba-tiba, Loude menemukan sesuatu yang sangat menarik. Di saat semua mahasiswa baru sibuk memindahkan barang-barang yang ada di tangan mereka bolak-balik, ada satu orang yang berdiri tak bergerak di depan barang-barang itu dari awal hingga akhir. Si bajingan kecil itu memiliki penampilan yang sangat biasa, dan sosok mungil yang sangat biasa-biasa saja di antara semua orang. Dia terus-menerus berdiri di depan meja, sementara matanya yang besar dan cerdas melihat ke sana kemari, ke segala jenis perkakas yang ada di atas meja, namun, dia tidak menggerakkan tangannya. Loude mengangkat alisnya, namun tetap tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangkat kepalanya untuk melihat waktu. 30 menit berlalu dengan cepat, dan sebagian besar dari 20 anak muda itu telah menyelesaikan seluruh pekerjaan mereka. Namun, hasil yang mereka terima membuat orang-orang tidak tahan melihatnya. Obat penenang yang dibuat Loude berwarna hijau tua murni, dan tidak mengandung sedikit pun kotoran. Meskipun itu adalah obat penenang yang paling sederhana,
itu sudah cukup untuk mencerminkan keterampilannya yang luar biasa dalam membuat obat. Bab 92 Ujian tergantung pada keberuntungan juga bagian 1. Namun, apa yang ada di dalam botol-botol yang dibuat orang-orang ini saat ini sudah tercampur, beberapa di antaranya hangus terbakar, sementara beberapa di antaranya masih dalam keadaan bubuk halus yang aneh. Jika Loude tidak tahu bahwa dia telah memberitahu mereka untuk membuat obat penenang pikiran itu terlebih dahulu, maka dia benar-benar tidak akan tahu apa sebenarnya benda-benda yang ada di tangan sekelompok bocah nakal ini. Dari kelompok anak muda itu, beberapa di antaranya ketakutan setengah mati, karena mereka juga tahu betul keadaan benda-benda yang telah mereka sempurnakan dengan tergesa-gesa. Tidak perlu berbicara tentang saling membantu, tidak ada yang diracuni sampai mati saja sudah merupakan hal yang sangat beruntung. Namun, hal ini juga tidak dapat disalahkan pada mereka. Bahkan jika mereka jenius, tetap saja mustahil bagi mereka untuk dapat menyelesaikan seluruh proses produksi dengan sempurna setelah melihat hasil kerja rekannya hanya satu kali. Sikap setiap orang hanyalah, kamu lihat hasil kerjaku, dan aku akan melihat hasil kerjamu. Mereka semua menaruh perhatian yang cukup besar pada hasil kerja masing-masing. Untungnya, sebagian besar hasil kerja mereka kurang lebih sama, tontonan itu terlalu mengerikan untuk ditanggung. Seperti kata pepatah, hukum tidak bisa menghukum banyak orang. Mereka agak senang. Sebenarnya, ada satu keadaan seseorang yang menyebabkan semua orang memperlihatkan sedikit senyum di wajahnya. Ya ampun, di antara kelompok mereka, ada seorang bodoh yang bahkan belum membuat apapun. Hanya dengan melihat barang-barang yang sama sekali belum dipindahkan, dan ramuan-ramuan yang masih utuh di atas meja, mereka langsung tahu bahwa anak muda malang itu sama sekali belum melakukan apapun. Pada saat ini, semua orang terkekeh, karena meskipun mereka tidak berhasil, mereka masih dapat dianggap telah meniru proses pembuatan guru itu, dan telah menunjukkan kemampuan menghafal mereka. Anak muda itu tidak punya pilihan lain selain tidak membuat apapun, dan mereka menganggap bahwa anak muda itu sama sekali tidak menghafal gerakan guru itu, sehingga tidak memiliki cara untuk mulai membuat. Di bawah kontras yang demikian kuat, anak-anak muda yang awalnya sangat putus asa dengan hasil karya mereka, segera dipenuhi dengan rasa percaya diri. Loude melirik sekilas ke arah benda tak dikenal yang ada di tangan setiap orang, sebelum tatapan tajamnya akhirnya tertuju pada tubuh si kecil, yang tidak melakukan apapun. "Siapa namamu?" tanya Loude. "Shen Jue." Shen Yanxiao menjawab dengan berseri-seri. Semua murid baru yang ada di samping tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah anak muda bodoh ini tidak bisa melihat betapa buruknya kulit guru itu? Namun, dia masih bisa tersenyum. Setelah melirik permukaan meja yang rapi di belakang Shen Yanxiao, Loude bertanya, "Shen Jue, mengapa kamu tidak menyempurnakan obat penenang pikiran jernih sesuai dengan permintaan?" Shen Yanxiao menyentuh ujung hidungnya, lalu melirik sekilas ke beberapa ramuan obat yang masih utuh di atas meja. Katanya, "Guru, itu karena Anda tidak memberi saya ramuan obat yang tepat untuk membuat obat penenang pikiran." Raut wajah Loude sedikit berubah, dan 20 lebih mahasiswa baru yang ada di samping semuanya berlari menghampiri. Shen Yanxiao menunjuk ramuan yang ada di atas meja dan berkata, "Guru, meskipun ramuan yang Anda gunakan tadi tampak sangat mirip dengan ini, tetap saja ada perbedaan yang halus. Meskipun ramuan yang digunakan guru untuk membuat obat penenang dan ramuan yang ada di atas meja sama-sama berdaun ramping, daun yang digunakan guru memiliki tepi seperti gigi yang seperti pedang, tetapi ramuan yang ada di atas meja ini memiliki tepi seperti gigi yang lebih halus dan bundar. Meskipun perbedaannya sangat halus, keduanya tetap sama sekali berbeda." Setelah Shen Yanxiao selesai berbicara, para murid baru segera berbalik dan melihat ramuan yang tersisa, dan benar saja, tepinya relatif halus dan bundar. Mereka kemudian segera berbalik untuk melihat ramuan sisa Loude, dan benar saja, tepinya berbentuk tajam seperti roda gigi. Daun ramuan ini hanya selebar kelingking, dan bentuk tepinya juga sangat halus. Jika seseorang tidak memperhatikan, maka tidak akan ada seorang pun yang akan menemukan perbedaan sekecil itu. Setelah menyadari bahwa perkataan remaja kecil ini benar, raut wajah 20 lebih mahasiswa baru itu sesaat menjadi tidak sedap dipandang. Mereka semua datang ke sini untuk mengikuti ujian masuk jurusan farmasi, jadi mereka pasti sudah banyak belajar sebelum ujian. Meskipun mereka masih belum bisa menyelesaikan penyempurnaan obat secara mandiri, mereka masih memiliki sedikit pemahaman tentang ramuan paling mendasar. Bab 93 Ujian tergantung pada keberuntungan juga bagian 2.
Kedua ramuan ini tampak persis sama, tetapi memiliki perbedaan besar. Ramuan utama yang digunakan dalam pembuatan obat penenang itu adalah rumput sungai cedar, yang sama sekali tidak langka. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Loude membuat obat itu, perhatian mereka lebih banyak terfokus pada proses pembuatan Loude, sehingga tidak seorang pun memperhatikan rumput sungai cedar, jenis ramuan yang sudah mereka ketahui. Akan tetapi, berkenaan dengan apa yang mereka ketahui, masih ada satu jenis rumput lagi yang sangat mirip dengan rumput sungai cedar, yakni rumput giok hitam dingin. Rumput giok hitam dingin memiliki tampilan yang sangat mirip dengan rumput sungai cedar, tetapi kegunaannya sangat berbeda. Selain itu, rumput giok hitam dingin tidak seumum rumput sungai cedar. Oleh karena itu, sebagian besar orang hanya melihat gambar giok hitam dingin dari buku herbal. Lebih jauh lagi, mereka juga percaya bahwa Loude telah menguji standar mereka dalam pembuatan obat dan kemampuan mengingat kali ini. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak mengira bahwa ramuan herbal, yang telah dipersiapkan sejak lama, akan menjadi hal yang menimbulkan masalah. Terlebih lagi, rumput giok hitam dingin awalnya tampak sama dengan rumput sungai cedar, sehingga mereka hanya menggunakan ramuan herbal tersebut dengan sembarangan. Semua murid baru itu seketika menjadi sangat tidak enak dipandang. Ketika mereka melihat obat yang ada di tangan mereka menjadi sangat malu hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Loude memandang puas ke arah murid baru yang tak menarik perhatian itu, karena dia sangat puas dengan tindakannya mengamati kehalusan. Tidak buruk, sebagai seorang apoteker, berhati-hati adalah hal mendasar untuk obat yang akan kalian buat di masa depan, yang akan diminum oleh orang lain. Jika seseorang tidak berhati-hati, sangat mungkin hal itu akan membawa bahaya besar bagi orang yang meminum obat tersebut. Ujian kali ini justru bertujuan untuk melihat apakah kalian semua dapat dengan tenang mengamati perbedaan antara kedua ramuan itu, tetapi hasilnya sangat jelas. Kalian semua tidak menyadari bahwa ramuan yang diletakkan di meja kalian sebenarnya bukan rumput sungai cedar. Kata-kata Loude membuat hati semua orang menjadi tegang. Beberapa murid baru yang belum menyerah langsung berjuang sambil berkata, "Guru, saya juga telah menemukan bahwa benda ini adalah rumput giok hitam dingin, hanya saja Anda mengatakan bahwa Anda ingin kami memurnikan obat yang dapat membuat pikiran jernih. Oleh karena itu, saya hanya ingin mempelajari teknik Anda sebentar tentang cara membuatnya." Jalan untuk membebaskan diri sudah terbuka dan sebagian besar mahasiswa baru mulai memberikan alasan semacam itu kepada diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka sebelumnya tidak mengatakan bahwa tanaman herbal yang ada di tangan mereka adalah rumput sungai cedar, dan gurunya juga tidak tahu bahwa mereka belum menemukan perbedaan di antara kedua tanaman herbal itu, jadi mereka bisa saja menggertak untuk keluar dari masalah tersebut. Loude mencibir, dan penampilannya yang awalnya sudah sangat berwibawa tampak memancarkan aura yang lebih tegas. Benar-benar lelucon, sebagai seorang apoteker, dalam keadaan di mana Anda jelas tahu bahwa ramuannya salah, Anda masih terus menyempurnakan sesuatu yang tidak mungkin diselesaikan. Ini adalah kesalahan yang lebih besar karena tidak meneliti akar kesalahannya. Sebaliknya, setelah Anda menyadarinya, Anda masih terus memperbaiki kesalahannya. Ini bahkan lebih tidak dapat dimaafkan dibandingkan dengan tidak berhati-hati. Apoteker adalah profesi yang berhubungan dengan hidup dan mati orang lain, jadi tidak dapat ditoleransi jika melakukan kesalahan sekecil apapun. Loude sama sekali tidak berani percaya bahwa anak-anak muda ini tiba-tiba masih berani mencari alasan seperti itu. Hal ini membuat orang merasa lebih sulit untuk mencari alasan dibandingkan dengan mereka yang tidak menemukan perbedaan antara rumput giok hitam dingin dan rumput sungai cedar. Kelompok siswa baru yang telah mencoba memperbaiki keadaan mereka dimarahi dengan keras oleh Loude bahwa keinginan mereka untuk berdiri dan melawan apapun lagi sudah sia-sia. Dari 20 lebih peserta ujian, satu-satunya yang tersisa adalah Shen Yanxiao, orang yang tidak menggerakkan tangannya dari awal hingga akhir, sementara yang lain dinilai tidak lulus ujian. Dengan putus asa, mereka meninggalkan ruang ujian masuk. Shen Yanxiao berdiri di tempatnya semula saat dia mengantar para peserta ujian lainnya yang saat itu sedang meninggalkan aula dengan rasa enggan di hati mereka. Loude berdiri di samping Shen Yanxiao, dan wajahnya yang tegang selama ini sedikit demi sedikit berubah lembut. Kau telah melakukannya dengan sangat baik, karena setelah kau menemukan perbedaan antara keduanya, kau tidak terburu-buru melanjutkan operasi. Ini adalah salah satu doktrin sebagai seorang apoteker. Selamat, karena kau telah menjadi anggota cabang farmasi sekolah Roland Suci.
Terhadap orang yang memiliki persepsi tinggi, Loude akan lebih baik hati. Bab 94 Ujian tergantung pada keberuntungan juga bagian 3. Shen Yanxiao diam-diam menyentuh hidungnya, sejak kapan dia berpegang teguh pada doktrin apoteker. Dia hanya tidak tahu cara menggunakan peralatan penyulingan obat. Faktanya, meskipun para kandidat ujian yang telah dikeluarkan oleh Loude terlalu lamban dalam pengamatan mereka, mereka semua kurang lebih telah menghabiskan banyak upaya untuk mempersiapkan diri. Dari cara mereka bekerja dengan berbagai jenis peralatan yang mereka kenal, orang dapat melihat bahwa mereka mengetahui satu atau dua hal bahkan sebelum mereka mengikuti ujian masuk, dan bahwa mereka kurang lebih telah membangun semacam yayasan apoteker. Dibandingkan dengan mereka, Shen Yanxiao hanyalah orang awam. Meskipun klan burung vermilion mendominasi, mereka masih tidak memiliki apoteker yang dapat mereka singkirkan dengan seenaknya. Shen Feng ingin mencari seseorang yang dapat memberinya sesi belajar cepat, tetapi tidak ada kandidat yang cocok. Bukannya dia tidak ingin memurnikan obat, dia hanya tidak tahu caranya. Meskipun Loude telah menunjukkannya sekali, dan meskipun Shen Yanxiao telah menghafalnya, dia masih sama sekali tidak tahu tentang penggunaan peralatan alkimia. Dia tentu tidak ingin menimbulkan ledakan dan karena sedikit kecerobohannya itu, tidak bernasib sama dengan perusahaan farmasi. Dia hanya menemukan perbedaan antara kedua tanaman herbal itu secara spontan. Bahkan, dia tidak tahu apa nama kedua tanaman herbal itu sejak awal, karena baginya, keduanya hanya tampak berbeda, itu saja. Dia seperti kucing buta yang menemukan tikus mati. Dia tidak menyangka berpura-pura tidak terganggu akan berakhir dengan lulusnya dia di ujian cabang farmasi. Shen Yanxiao benar-benar tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Di permukaan, dia tetap tak terganggu sama sekali saat menerima tatapan memuji Loude, tetapi dalam hati Shen Yanxiao, dia diam-diam bersumpah bahwa, sebelum dirinya ketahuan oleh yang lain, dia akan memikirkan cara supaya dia benar-benar paham tentang dasar-dasar seorang apoteker dalam meramu obat. Loude, kelompok terakhirku ini gagal total. Bagaimana di pihakmu? Tutor yang bertanggung jawab atas kelompok kandidat ujian lainnya memanfaatkan waktu istirahat yang singkat setelah kesimpulan dibuat, dan pergi ke sisi Loude untuk bertanya. Loude menunjuk Shen Yanxiao yang berada di sampingnya dan berkata, "Tidak apa-apa, dari kelompok terakhir ini, hanya anak muda ini yang tersisa." Sambil terkekeh, guru itu memandang Shen Yanxiao dan berkata, "Tidak buruk. Kamu harus tahu bahwa isi ujian yang menjadi tanggung jawab Loude memang yang paling buruk dan kamu, seorang anak muda, telah memuaskannya secara tak terduga, luar biasa." Loude pura-pura mendengus sambil berkata, "Itu karena mereka terlalu bodoh. Mereka bahkan tidak mampu memenuhi salah satu syarat dasar apoteker, namun mereka masih punya keinginan untuk menjadi apoteker." Saat dia mengatakan ini, Loude melirik Shen Yanxiao, dan sedikit kepuasan muncul di matanya. Anak muda ini masih bisa dianggap tidak buruk, karena dia tidak hanya memiliki mata yang tajam, tetapi dia juga sangat teliti dalam pengamatannya. Yang langka adalah dia sudah mulai mengikuti doktrin apoteker yang paling penting. Suatu hari nanti di masa depan, setelah dia ditempa dengan baik, dia pasti akan mencapai tingkat pencapaian tertentu. Kedua tutor itu ikut campur dalam diskusi dengan pendapat mereka tentang berbagai pujian yang menggemparkan, semuanya ditujukan kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao hanya bisa terus mempertahankan senyum Mona Lisa di wajahnya, dan dia hanya bisa, dengan rendah hati, menerima berbagai macam pujian ini. Akan tetapi, ia juga mencatat fakta bahwa, meskipun cukup banyak kelompok peserta ujian yang telah diatur, untuk ujian dalam satu aula ujian masuk yang sama, hanya ada satu peserta ujian dari kelompok terakhir yang tersisa selain dirinya di dalam seluruh aula ujian masuk setelah ujian berakhir. Dari 100 lebih orang yang mengikuti ujian, hanya 2 orang yang akhirnya lulus ujian masuk. Begitulah mengerikannya ujian cabang farmasi sekolah Roland Suci. Tidak heran orang-orang itu mengatakan bahwa ujian di sini dikenal sulit. Diperkirakan, dari ribuan lebih orang yang datang untuk pendaftaran musim gugur ini, paling banyak, hanya akan ada beberapa puluh orang yang akan bertahan, itu saja. Tingkat perekrutan yang biadab seperti ini bahkan lebih menakutkan daripada ujian masuk perguruan tinggi di masa modern. Bab 95 Persahabatan Bagian 1. Shen Jue, meskipun kamu telah lulus ujian kali ini, jalur farmasi di depanmu masih cukup panjang. Kamu tentu harus melipat gandakan usahamu. Terhadap siswa yang telah lulus ujiannya sendiri, Loude sangat puas,
jadi dia membuat pengecualian dengan mengucapkan beberapa patah kata yang mencerahkan. Baru setelah itu, dia mengizinkan Shen Yanxiao dibawa ke asrama siswa baru, di mana dia akan diatur untuk tinggal. Saat Shen Yanxiao keluar dari ruang ujian masuk, dia menatap ke arah barisan peserta ujian yang masih sangat panjang, dan dia diam-diam menggambar tanda silang untuk mereka di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia mengikuti orang yang memimpin jalan, dan berjalan menuju asrama siswa baru. Sepanjang perjalanan ke sana, dia benar-benar melewati beberapa lokasi ujian masuk cabang Holy Roland School lainnya. Yang tidak dia duga adalah, dia akan melihat beberapa peserta ujian yang sebelumnya telah berkumpul dan bergosip. Tentu saja para peserta ujian itu juga melihatnya. Apakah aku berkhayal? Bukankah dia remaja yang kita temui sebelumnya? Sial, dia benar-benar lulus ujian untuk cabang farmasi. Hanya dengan melihat guru yang membimbing Shen Yanxiao, mereka dapat langsung tahu bahwa Shen Yanxiao telah lulus ujian cabang farmasi, karena dari orang-orang yang tidak lulus ujian, siapa di antara mereka yang tidak pergi sendiri? Hanya orang-orang yang lulus yang secara khusus dibawa ke asrama mereka dari sekolah Roland Suci. Dunia ini sudah menjadi fantasi. Bukankah ujian di cabang farmasi dikatakan sebagai yang tersulit? Jadi, bagaimana setan kecil itu bisa lulus seperti ini? Begitu mereka memikirkan masa lalu, di mana mereka sendiri menertawakan lawan bicaranya hanya karena angan-angan belaka, mereka ingin segera menemukan celah dalam kenyataan yang disajikan kepada mereka dan menyelaminya. Perasaan menamparkan wajah seperti ini membuat mereka tidak berani memandang lebih dari sekadar sekilas. Masih menjadi pertanyaan apakah mereka sendiri bisa lulus ujian atau tidak, dan pada akhirnya, remaja malang yang selama ini tidak mereka hargai dalam berbagai hal, ternyata di luar dugaan berhasil lulus dengan lancar. Kontras yang intens semacam ini benar-benar membuat orang ingin muntah darah. Hanya karena dia lulus, bukan berarti dia bisa masuk kelas, karena dia harus mampu membayar biaya sekolah. Baru setelah itu dia bisa bertahan di sekolah Holy Roland. Karena tidak tahan dengan perbedaan seperti ini, ada seorang remaja yang tidak bisa menahan diri untuk mencari alasan untuk menenangkan dirinya. Melihat cara berpakaiannya, sudah pasti dia tidak akan mampu membelinya. Dengan tepat, setelah menemukan cara untuk menenangkan diri, kelompok remaja itu segera mendapatkan kembali semangat dan keaktifan mereka seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya, mereka berdiri dalam antrean yang sangat panjang, menunggu ujian mereka sendiri tiba. Bagaimanapun juga, asal mereka bisa lulus, mereka pasti mampu membayar biaya kuliah. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri dengan cara ini. Asrama tempat Shen Yanxiao ditempatkan terletak di tenggara cabang farmasi. Asrama berwarna putih itu sangat mirip dengan bangunan bergaya Eropa di masa lalu, dari kehidupan sebelumnya. Secara akurat, seluruh sekolah Holy Roland menyerupai istana kuno namun indah di negara barat. Kamar Shen Yanxiao berada di lantai 3 asrama mahasiswa baru, dan di setiap kamar akan ada 3 mahasiswa baru. Selain 3 tempat tidur besar di dalam kamar yang sangat luas itu, ada juga 3 meja panjang yang sangat indah. Ada juga lemari yang akan diletakkan di kedua sisi meja panjang, yang digunakan untuk meletakkan buku-buku dan peralatan yang benar-benar dibutuhkan dalam penyulingan obat. Nomor kamarnya 305. Ketika Shen Yanxiao memasuki kamar, dia mendapati teman sekamarnya yang lain sudah merapikan tempat tidur mereka. Begitu melihat Shen Yanxiao, salah seorang anak muda yang bertubuh kecil langsung menunjukkan ekspresi tersenyum tulus saat berjalan mendekat. Halo, namaku Lin Xuan. Nanti, kita akan menjadi teman sekelas di asrama yang sama, jadi tolong perlakukan aku dengan baik. Dengan ekspresi senyum yang tulus di wajahnya yang cantik dan tampan, orang-orang akan mudah memiliki kesan yang baik terhadapnya. Perasaan yang diberikan Lin Xuan kepada Shen Yanxiao sangat mirip dengan perasaan seorang siswa teladan yang tekun dan teliti. Selama 2 hingga 3 tahun ke depan, dia harus hidup bersama dengan siswa teladan semacam ini. Shen Yanxiao tersenyum sangat sopan sambil berkata, "Halo, saya Shen Jue."